Diperlihatkan Chuyun memasuki portal ruang. Chuyun mengetahui jika bukan karena piton pemakan roh primordial sangat peka terhadap perubahan ruang, mungkin ia akan terkubur di bawah celah ruang ini. Bahkan praktisi kaisar pun akan kesulitan menahan kekuatan celah ruang. Kemudian Chuyun pun memasuki suatu ruang yang sangat bercahaya, hingga akhirnya ia pun berhasil memasukinya. Di sana Chuyun terkejut dikarenakan ia mengetahui tempat ini bukan lagi menjadi bagian dari benua Zhengling. Chuyun menduga ini adalah perbatasan benua Zhengling dan dunia luar, yaitu yang terisolasi. Lalu tangga pun muncul di sana. Chuyun pun langsung menaikinya sembari ditemani oleh piton besan. Namun Chuyun berhenti dikarenakan di sana sepertinya ada sesuatu. Chuyun langsung mendatanginya bersama piton besan, kemudian langsung masuk ke dalam bongkahan es tersebut. Setelah masuk, Chuyun terkejut. Ada patung dirinya yang besar yang dibuat dari bongkahan es yang pastinya itu dibuat oleh Liu Xiang. Terlihat di patung itu ada tulisan Liu Xiang yang mengatakan bahwa ia sangat merindukan Chuyun. Chuyun juga mengatakan bahwa ia juga selalu memikirkan Liu Xiang. Kemudian Chuyun mengambil patung es itu, lalu meneruskan perjalanannya dan mengikuti jalan kuno itu. Yun Gege, 一定是刘香刻下的。刘香，继续前进吧。 Chuyun pun terkejut kembali melihat patung istrinya yang tepat berada di pintu masuk. Di sana ada tulisan Liu Xiang yang mengatakan, tidak peduli seperti apa Chuyun, ia akan tetap menyukai Chuyun, dan itu tidak akan pernah berubah. Chuyun mengatakan yang ia paling sukai bukanlah senyuman Liu Xiang. Terlihat hujan es pun berjatuhan di sana. Terlihat Chuyun seperti melihat Liu Xiang yang menempel pada pipi patung Chuyun. Kemudian ia pun menangis. Air matanya pun jatuh kepada Chuyun, hingga Chuyun bilang bahwa Liu Xiang benar-benar gadis yang bodoh. Lantas Chuyun mengambil patung itu, lalu menuju pintu masuk lainnya, sembari ia berkultivasi. Namun terlihat di batu reinkarnasi, Chuyun mengumpulkan semua patung es dirinya yang telah dibuat oleh Liu Xiang. Jikalau Liu Xiang tidak menggunakan patan es ini sebagai petunjuk, takutnya Chuyun akan tersesat di lautan bintang yang luas. Tapi tiba-tiba saja Chuyun merasakan suatu getaran yang hebat. Lalu ia pun melihat sebuah pintu masuk yang ia duga mungkin itu adalah jalan keluarnya. Chuyun pun langsung menuju ke sana bersama piton besan. Akan tetapi muncullah lubang hitam yang sangat banyak. Chuyun tahu bahwa itu ada turbulensi ruang. Chuyun pun menyuruh piton besan segera cepat agar tidak tersedot oleh lubang hitam, karena kecepatan turbulensi ruang terlalu cepat. Jika terus berlanjut hanya akan berakhir dengan kematian. Ia pun hanya bisa bertaruh. Chuyun pun menyuruh piton besan pilih saluran ruang terlemah, dikarenakan mereka akan langsung keluar. Hingga pada akhirnya Chuyun pun berhasil melewatinya. Namun muncullah seorang praktisi wanita yang mengatakan, setelah ribuan tahun, gerbang terlarang ada yang memasukinya. Mungkinkah orang lain telah menyeberangi jalan kuno cahaya bintang? Dia bilang sepertinya ini adalah kesalahannya. Setelah ribuan tahun lamanya, seseorang dapat melewati jalan kuno cahaya dikarenakan hanya dalam waktu lebih dari 1 tahun. Bagaimana bisa muncul orang kedua?
已经算是奇迹。大人， Kemudian diperlihatkan di suatu dunia lain, ada seorang wanita yang tidak sengaja menemukan Chuyun yang tergeletak di sana. Ia pun menanyakan apakah Chuyun masih hidup. Hingga akhirnya Chuyun membuka matanya. Ia mengatakan sepertinya ia berhasil selamat. Wanita itu mengatakan Chuyun mengalami cedera yang cukup serius dan harus segera diobati. Wanita itu mengatakan bahwa ini berada di luar kota Jiuxiao. 严重，需要尽快医治。应该是你呢？姓楚，这里是九霄城外。 Ia bilang kastil keluarga Ye ada di depan. Diketahui nama wanita itu bernama Ye Xuan. Chuyun juga memperkenalkan dirinya bernama Chu Xingyun. Kemudian Ye Xuan pun langsung membawa Chuyun ke tempatnya. Dikarenakan Chuyun harus segera diobati. Ketika di jalan Chuyun mengetahui bahwa usia Ye Xuan baru 14 atau 15 tahun, tapi sudah ada di ranah roh surgawi tingkat 3. Dengan bakat seperti ini, di seluruh benua Behuang juga jarang sekali muncul. Diperlihatkanlah kakak Ye Xuan yaitu Yeling terkejut melihat adiknya membawa seseorang yang terluka parah. Ye Xuan menceritakan bahwa ketika ia menemukan Chuyun berada di tepi danau dan mengalami cedera yang serius. Adiknya pun meminta agar kakaknya mengobati luka Chuyun. Tapi Yeling tidak ingat kalau ada margacu di sekitar kota Jiuxiao. Chuyun mengatakan bahwa ia datang dari negeri yang sangat jauh dan ia mengalami kecelakaan di tengah perjalanan. Itu sebabnya ia cedera cukup parah. Tadinya Chuyun akan pergi saja, tapi terlihat ia sudah tidak kuat lagi. 中途因为出现了些许影响，来自一处打扰，楚某这就星云，我记得准。叶灵姐姐，你快帮。 Ye Xuan pun meminta kakaknya untuk mengobati, dikarenakan ketika orang tua mereka masih hidup, kita selalu diingatkan harus membantu sesama. Hingga pada akhirnya Yeling pun mengobati Chuyun dengan tripod kudonya. Chuyun tahu kultivasi Yeling, Ding yang tingkat 3, dan roh bela diri tungku kuno ini juga berada di kelas 6. Chuyun tidak menyangka praktisi di istana peri ini hampir tidak ada bedanya dengan praktisi yang ada di benua Behuang. Satu-satunya perbedaan adalah kesenjangan antara praktisi dari kedua wilayah. Yeling mengatakan bahwa lautan roh Chuyun mengalami beberapa kerusakan, tidak bisa menggunakan kekuatan spiritual untuk sementara waktu. Daripada itu, Yeling pun akan membantu Chuyun. Chuyun pun berterima kasih akan hal tersebut. Yeling bergumam bahwa Chuyun ini cukup tampan, hingga ia menyadari bahwa Chuyun hanyalah pasiennya. 吃食饮品，养养身体吧。劳烦。 Ye Xuan menjelaskan bahwa tempat mereka dikenal sebagai benteng keluarga Ye. Awalnya ayah mereka adalah penguasa benteng keluarga Ye. Namun saat ayah dan ibu mereka pergi keluar dan meninggal, secara bertahap mereka ditekan oleh orang lain. Untuk menghindari masalah, kakaknya membawa dirinya pindah ke kebun obat ini, yaitu di luar kota Jiuxiao. Chuyun mengetahui bahwa hati Yeling begitu kuat dari penampilannya, yaitu yang lembut dan feminim. Lalu muncullah seorang pria yang menanyakan, mengapa ada Chuyun di benteng keluarga Ye? Yeling mengatakan bahwa itu bukan urusan pria tersebut. Tapi pria itu memberitahu, jika ada gosip kalau Yeling membawa pulang seorang pria, itu akan merusak reputasi Yeling. Hingga akhirnya Yeling pun mengusir pria itu. Chuyun bergumam tampaknya situasi mereka di benteng keluarga Ye jauh lebih sulit yang Chuyun bayangkan. 完了，请立刻离开这里。想中要艰苦得多，比爹娘的人一般见识，一旦传出去， Setelah hal itu Chuyun pun dirawat di kamar keluarga Ye. Ye Xuan mengatakan tidak akan ada yang bisa mengganggu Chuyun di sini. Tapi Chuyun bilang bahwa ini terlalu berlebihan, dikarenakan ia diperban seperti mumi. Chuyun menanyakan situasi dunia luar pada Ye Xuan, dikarenakan Chuyun berasal dari desa terpencil.
Ye Xuan pun menjelaskan istana peri kami terletak di bagian timur dunia. Diketahui di bagian timur terbagi menjadi 9 negara bagian. Setiap negara bagian membentang jutaan kilometer. Selain istana peri kami, alam iblis juga terletak di utara dunia. Gunung 10.000 iblis juga terletak di selatan dunia. Di istana peri ada 5 kekuatan besar. Semua praktisi maharaja bersama dengan usaha 5 orang ini untuk membangun istana peri. Ye Xuan juga menceritakan benua Zhengling adalah tempat yang sangat tandus. Awalnya istana peri dan benua Zhengling dihubungkan oleh 2 formasi teleport. Namun dalam perang besar puluhan ribu tahun lalu, praktisi alam iblis dan gunung 10.000 iblis bekerja sama untuk menghancurkan formasi teleport. Setelah rusaknya formasi, ada banyak orang kuat di istana peri yang ingin memperbaiki formasi. Juga banyak orang yang melangkah ke jalan kuno cahaya bintang, tapi tidak ada kabarnya lagi. Chuyun tahu itu adalah jalan kuno cahaya bintang yang ia lewati. Dari situasi itu, 2 dari 5 praktisi maharaja bergerak dan memasuki jalan kuno cahaya bintang. Akan tetapi hasilnya sama saja. Setelah puluhan ribu tahun, masih belum ada kabar dari mereka. Sejak saat itulah tidak ada yang berani melewati jalan kuno cahaya bintang. Formasi transmisi spiritual juga disegel. Juga dianggap terlarang di istana peri ini. 起来，变为了仙庭记。自从此事后，再也奈何，结果依旧。 Terlihat dalam 3 bulan sepertinya Chuyun sudah hampir pulih. Chuyun mengatakan ini semua berkat keterampilan pengobatan Nona Yeling. Chuyun mengetahui 2 praktisi maharaja yang hilang di jalan kuno cahaya bintang adalah Shaolao Qiu dan Di Tianyi. Chuyun akan mencari tahu siapa mereka. Hanya saja saat ini Chuyun harus menyembuhkan dirinya terlebih dahulu. Terlihat ketika Ye Xuan sedang berlatih, Chuyun dengan penampilan barunya mengatakan, Ye Xuan berlatih ke jalan yang salah. Ye Xuan telah sepenuhnya memahami praktek teknik tubuh ini. Namun justru dikarenakan hal itu membatasi menggunakan kemampuan Ye Xuan. 施展，你已经完全领悟了这。 Chuyun menjelaskan harus bisa merasakan ritme langit dan bumi. Metode kultivasi ini dapat membuat Ye Xuan menyentuh ambang batas ini. Jadi ketika Ye Xuan berlatih keras, ia harus bersikap tenang dan tanggap. Ini satu-satunya yang bisa mendapatkan pencapaian besar. Yeling mengetahui bahwa Chuyun di ranah Yin Yang, tapi ia tidak bisa melihat gerakannya dikarenakan sangat cepat. Dan siapa Chuyun sebenarnya? Terlihat Yeling mengatakan ia akan mengingat perkataan Chuyun dan tidak akan mengecewakan Chuyun. Chuyun menyuruh Ye Xuan melanjutkan kultivasinya. Tapi setelah Yeling memberikan mangkok bubur kepada Chuyun, tiba-tiba ada seseorang bernama Ye Changfeng. Diketahui ia penguasa benteng keluarga Ye. Ia bisa datang kemari dikarenakan ada laporan bahwa Yeling menyembunyikan orang luar. Ye Xuan mengatakan Chuyun adalah teman. Changfeng memberitahu jika teman maka ia bisa melupakan. Tapi jika ia mengetahui di antara mereka ada sesuatu yang lain, maka jangan salahkan dirinya akan bertindak kejam. Yeling mengatakan Changfeng harusnya terus terang saja dan jangan bertele-tele. Yeling tidak takut walau Changfeng mengatakan. Beraninya Yeling mengatakan seperti itu kepadanya. Changfeng bilang memang kakaknya memiliki putri yang hebat. 放肆！叶堡主，无解之事，休怪我大哥。果然，我为何不敢？ Diketahui Changfeng adalah adik dari ayah Yeling. Setelah Changfeng pergi, tiba-tiba saja Yeling pingsan. Kemudian ia pun sadar dan berjalan kembali. Chuyun menanyakan sebenarnya apa yang terjadi di sini. Ye Xuan menjelaskan sejak kematian ayah dan ibunya, Ye Changfeng berhasil mendapatkan gelar penguasa benteng keluarga Ye. Tapi bakat kultivasinya sangat rendah dan tidak dapat melangkah ke ranah nirvana. Demi memperkokoh posisinya, Changfeng berulang kali menjodohkan kakaknya dengan imbalan tempat tinggal di desa lain. Chuyun mengetahui Yeling di mata mereka hanyalah alat tawar-menawar.
Chuyun pun akan membantu Yeling dan Yesuan dan tidak akan membiarkan mereka berdua terus menderita. Setelah hal itu, Chuyun pun langsung bermotivasi. 有救命之恩，我一定会。楚大哥，以此换取其他村落的庇护。叶轩， Lalu Yeling muncul dan memberitahu perkataan Yesuan. Chuyun tidak perlu menganggapnya serius. Yeling mengatakan siapapun yang merawat mereka berdua akan disingkirkan oleh Ye Changfeng. Yeling pun berkhayal ketika ia masih kecil. Ia ingin menikahi pria yang kuat dan hebat dan membantunya melewati semua kesulitannya. Tapi Yeling menyadari pada akhirnya itu hanyalah sebuah ilusi. Chuyun menyemangati Yeling. Suatu hari nanti hal itu akan menjadi kenyataan. 我长大后的意中恋人，这个幻想终究只念想，说不定 Setelah hal itu, Chuyun menerima surat dari Yeling dan Yesuan bahwa mereka berdua mendaftarkan diri ke Akademi Jiuxiao. Chuyun mengatakan bahwa cederanya juga sudah hampir sembuh, namun jauh di dalam tubuhnya masih ada kekuatan dingin dari salju yang tidak berujung. Chuyun nampaknya akan pergi ke kota, dikarenakan mungkin di sana ia menemukan beberapa cara. Ketika di sana, Chuyun terkejut. Di bagian luar kotanya saja sudah megah seperti ini, layak menjadi kota tertua di istana peri. Namun jauh di luar kota ternyata lebih luas dari yang Chuyun bayangkan. 是也很严重，超出我的想象。不愧是仙庭最古老的外城而已。 Untuk mengetahui cara menyembuhkan lukanya juga sangat sulit. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan sebuah pelelangan yang sedang saling tawar-menawar sebuah botol pil yin yang diketahui dapat membuat ranah roh surgawi menerobos ranah yin yang. Terlihat Chuyun pun langsung menawar dengan harga 10 juta dan ia pun berhasil mendapatkan pil tersebut. Dan nampaknya ia akan memberikan pil itu pada Yesuan. Bisa dianggap membalas budi dikarenakan telah menyelamatkan nyawanya. 明之恩吧，媲美叶璇。 Kemudian ada pedang besar yang bekas dipakai prajurit roh raksasa yang berada di ranah puncak Martial Emperor. Diketahui prajurit raksasa ini setinggi 3 meter. Pelelangan pun mengundang master yang ahli dalam pemurnian senjata. Butuh waktu 10 tahun untuk menempahnya dari besi meteoroid. Tapi dalam pertempuran dengan Kaisar Ling Fan dari ras iblis, prajurit roh raksasa pun berhasil dikalahkan, sehingga pedang ini tertinggal di reruntuhan. Terlihat Chuyun nampaknya akan mendapatkan pedang besar itu, dikarenakan ia kebetulan kekurangan senjata yang cocok. Pemandu lelang pun memulai harga pedang besar ini dengan 100 juta batu roh. Terlihat ras harimau mengatakan, nampaknya pedang ini tidak akan terjual, dikarenakan harga sebelumnya saja mencapai 1 miliar batu roh. Ia juga menduga nampaknya tidak ada praktisi yang mampu meleburkan sisa-sisa senjata kaisar dan juga menyempurnakannya. 残片也是天外云铁腻了，没办法，买卖品，底价更是高的。又要流拍了，运气，这几乎是少之又少，而且 Ketika pemandu lelang akan menutup dikarenakan tampaknya tidak ada yang berminat, Chuyun pun langsung menawar dengan 110 juta batu roh. Orang-orang pun menduga Chuyun adalah pria bodoh yang banyak uang. Chuyun tahu ia tidak bisa menyempurnakan pedang ini, tapi ia hanya bisa memotong dan juga memolesnya, mengubah pedang besar ini menjadi pedang yang hebat, kemudian menghidupkannya kembali. Bahkan kehendak kaisar bela diri pun juga tidak ada alasan untuk menolaknya. 想必改铸成一柄大剑。 Terlihat Chuyun mengatakan jika pedang besar ini tidak dilebur kembali, tidak akan bisa menjadi pedang yang kuat, dan nampaknya lebih cocok ditempa menjadi sebuah golok perang. Hingga pada akhirnya Chuyun mulai melebur pedang tersebut dengan kekuatannya. Chuyun pun masuk ke dalam alam bawah sadar pedang besar. Terlihat di sana prajurit raksasa sedang bertarung dengan gajah merah yang memiliki cula yang cukup banyak. Chuyun mengetahui gajah ini memiliki kekuatan super emperor. 这就是帝尊的力量。 Bagi Martial Emperor mengendalikan guntur yang sudah berpola
dapat dianggap sebagai jurus unik. Dan ini hanyalah teknik pelepasan tanpa batas yang dapat digunakan Superman Emperor sesuka hatinya. Terlihat terjadilah bentrokan hebat antara Gajah Merah dan prajurit raksasa, hingga pada akhirnya prajurit raksasa pun terpental dan ia pun melebur. Chuyun mengatakan jika tidak menunjukkan bakat, sulit untuk mendapatkan pengakuan dari senjata Superman Emperor. Terlihat perang besar itu pun mengejar dan menyerang Chuyun, namun Chuyun menghindar dengan kekuatan ruangnya. 若不展露一点本领的话， Lalu pedang itu pun berubah menjadi prajurit raksasa. Chuyun bilang sungguh orang ini sangat besar. Apakah ia benar-benar manusia? Prajurit itu menanyakan apa yang barusan Chuyun gunakan adalah kekuatan ruang. Chuyun menjawab itu adalah bakat roh bela diri tingkat surgawi. Prajurit itu pun mengatakan jika ia mempunyai kekuatan seperti itu dan mengandalkan kekuatan puncak Rana Martial Emperor, saat perang ia bisa menghabisi Superman Emperor. Chuyun pun hanya bisa tertawa. Prajurit itu pun menegaskan jika ia memiliki kekuatan seperti itu, sebelum bentrokan pertarungan, ia bisa seketika muncul di udara dan menebasnya dengan pedang. Chuyun mengatakan seharusnya prajurit menyadari Superman Emperor Ling yaitu tidak pernah melepaskan teknik bertarung yang melebihi Martial Emperor. Dikarenakan kekuatan Superman Emperor mencakup segalanya, di bawah Martial Emperor hanya bisa berharap. Walau prajurit itu menggunakan kekuatan tertingginya, sangat tidak mungkin untuk menghabisi Rana Superman Emperor. Prajurit itu pun sadar, memang Gajah Merah itu tidak pernah mengeluarkan teknik terlarang tingkat Superman Emperor. 什么？那灵牙帝尊是失败的不甘禁忌，虽然但想杀 Meskipun tidak mungkin mengalahkan Rana Superman Emperor, tapi jika Superman Emperor tidak menggunakan teknik terlarang, dengan tebasan pembelah langit yang ia ciptakan selama bertahun-tahun, ia tidak akan terkalahkan. Sejak kekalahan dan kematiannya selama beberapa tahun terakhir, ia selalu berada dalam pedang rusak ini. Berulang kali mengalami perang besar itu, diketahui pedang ini tidak hanya sangat kuat, juga sangat cocok dengan Superman Emperor. Yang lebih penting, meskipun lawannya lebih kuat darinya, juga tidak bisa melukainya. Chuyun mengatakan dengan jurus ini, prajurit itu memang tidak terkalahkan di antara Rana Martial Emperor. Prajurit bilang, ia telah merasakan pikiran dan niat Chuyun bahwa Chuyun ingin merubah pedang rusak ini menjadi bilah perang. Ia pun menyetujuinya. Hanya saja tubuh Chuyun masih terlalu muda, jadi tidak cocok dengan teknik tebasan pembelah langit. Meskipun tidak cocok, tapi bukan tidak mungkin menggunakannya. Karena itu, prajurit pun akan mengajari Chuyun teknik pembelah langit ini. 你的身材还是太刀，这一点天斩传授给你，虽然不适合，但却创造的开天斩。 Namun ternyata ada syaratnya. Syaratnya adalah Chuyun harus menemukan pengganti yang cocok untuknya, yaitu dalam waktu yang tepat. Berikan padanya tebasan pembelah langit, dan bilah pedang ini digunakan untuk melawan pasukan iblis dan juga melindungi umat manusia. Chuyun pun menyetujui syarat tersebut dan akan menyelesaikannya sekuat tenaga. Terlihat Chuyun pun memulai formasinya untuk meleburkan pedang besar ini. Prajurit itu pun mengetahui bahwa formasi Chuyun misterius, lalu ia pun akan membantu Chuyun sebelum ia menghilang. Chuyun mengetahui dikarenakan ia sudah memiliki senjata, sudah saatnya untuk berlatih ketampilan yang baru. Chuyun membandingkan bahwa pedang lubang hitamnya dipegang satu tangan memiliki kecepatan yang lebih tinggi, yaitu ketika menyerang, tapi dalam hal kekuatan lebih lemah dari tebasan pembelah langit. Mungkin kekuatan pinjaman dari tebasan pembelah langit dapat disimpan, lalu metode serangan balik yang dipinjam darinya digabungkan ke dalam teknik gunung meteor. Kemudian Gajah Superman Emperor pun akan menyerang Chuyun. Lantas Chuyun pun langsung menebasnya dengan pedang besar.
dan berhasil mengalahkan gajah itu. 这么好， 已经反击了吧？ Choyun tahu ini adalah jurus pedang baru yang menyatukan esensi dari dua dunia. Choyun pun akan menyebutnya tebasan reinkarnasi. Setelah hal itu, Choyun pun pergi. Ketika di jalan, Choyun menabrak ras harimau, tapi harimau langsung takut ketika ditatap oleh Choyun. Terlihat orang-orang dari ras pun membicarakan, ujian tahunan akan segera dibuka. Selama berhasil lulus ujian, akan masuk ke Akademi Jiu. Harimau mengatakan, ia ingin tahu berapa banyak wanita cantik yang akan muncul kali ini. Sedangkan Choyun bergumam, keberadaan Liu Xiang tidak mungkin bisa diketahui dari alun-alun kota, namun dikarenakan adalah salah satu akademi tertinggi umat manusia, pasti Liu Xiang berada di sini. Dan mungkin saja Liu Xiang mengganti namanya. Pasti salah satu orang ini adalah Liu Xiang. Dan Choyun pun akan datang untuk menemuinya. 他换了名字，也许他换了意，那刘向一定就是那个人，刘向先打探出来的。 Oke guys, itu adalah dari Spiritual Severide part ke-52 nya di season 4 kali ini. Untuk part selanjutnya akan diupdate secepatnya.